pasti akan mengejutkan teman-teman semuanya. Ya, mengejutkan semuanya. Perpres perubahan soal jaminan kesehatan itu benar-benar sudah dibuat serius atau jujur saya sampaikan baru kali ini. Mudah-mudahan tidak menjadi tambah negatif. Saya pesimis terhadap pelaksanaan perpres itu bisa berjalan tahun 30 Juni 2025. Kenapa pesimis? Nanti akan saya sampaikan. Niatannya mulia dan keadilan, sangat mulia, ya, equal, berkeadilan, pelayanan semakin bagus, pelayanan juga tidak ada berkelas, itulah harapan kita. Cuman apapun juga tidak suka bahwa kelas standar itu amanah negara, undang-undang SDSN 2004 ya. Kita sadari itu memang dalam terjemahan pelayanan secara standar, kelas standar itu belum ada terjemahan. Toh pada akhirnya pemerintah menerjemahkan itu dalam satu kelas, pendapat satu kelas itu hak pemerintah. Tapi ada juga yang menyampaikan apakah ribet, apakah nanti akan berimplikasi luas, jika dalam satu kelas. Oke, berkeadilan implikasinya ke anggaran bagaimana? Ada juga pemikiran bahwa kenapa tidak dijustifikasi menjadi diterjemahkan menjadi kelas 1 distandarisasi peningkatan kualitasnya dinaikkan, kelas 2 distandarisasi, kelas 3 distandarisasi, itu ada pemikiran seperti itu. Tapi apapun pemerintah sudah memutuskan ya kita hormati, gitu loh. Keputusan bahwa kelas kris menjadi kelas 1, 2, 3 akan berubah menjadi satu kelas kris, kelas rawat inap, kelas standar yang akan berlangsung 2005 tahun depan. Bang Tuan, saya pesimis bahwa kris akan berjalan tahun 2021. Kenapa? Pesimis meskipun nyatanya mulia ya, muliatannya keadilan setuju, menaikkan kualitas pelayanan sangat setuju gitu ya. Cuman ketika tidak dibarengi dan tidak diimbangi dengan kebijakan secara holistik, ya kira-kira kebijakan ini hanya sebatas test case atau uji coba digelontorkan isu terkait nanti akan dilakukan pelayanan kelas standar. Harus diakui sampai sekarang Komisi 9 sudah berulang kali melakukan diskusi dengan para pihak, baik Kementerian Kesehatan, BPJSN, kemudian juga BPJS Kesehatan. Cuman ini kurang sempurna, kurang sempurna, tidak diimbangi atau bahkan lebih istilahnya belum diimbangi dengan konsep yang mesti bagaimana pembiayaan nanti. Meskipun ini paru payungnya baru perpres ya, perpres payungnya perpres kemudian turunannya peraturan menteri. Tapi kalau belum disikapi, belum diputuskan, belum dibuat secara sedemikian detail, bagaimana desain anggarannya, ya rasa hari ini kurang sempurna yang diundang. Kalau penyempurnaan yang diundang dari ini kan dari sisi kesiapan dari kandidat, dari rumah sakitnya, tapi kebijakan makronya dari pembiayaan BPJS kan belum dibuat. Pembahasan diskusi hiruk pikuk soal kris kalau tidak diimbangi konsep bagaimana pembiayaannya juga akan sulit, pasti akan berimplikasi. Pertanyaan di lapangan, pertanyaan di rakyat, bagaimana nanti seandainya nanti kelas kris, kualitas pasti naik kan, otomatis banyak naik. Dengan 12 kriteria itu dibandingkan dengan kelas 3, otomatis akan lebih baik. Terus implikasinya pertanyaan sederhana, pertanyaan teman-teman media, pertanyaan saya dengan teman-teman rakyat semuanya, nanti apakah memungkinkan naik? Logikanya kan betul, tapi kan tidak bisa berandai-andai. Meskipun pemerintah sudah beberapa kali menyampaikan nanti desainnya akan kolaborasi pembiayanya, kolaborasi dengan swasta, kolaborasi dengan BPJS. Bagaimana sistemnya? Sampai sekarang belum. Artinya, saya jamin, mohon maaf kalau saya menyampaikan begini, bukan saya jamin ya, saya berani bertaruh sampai tahun depan 2020 pemerintahan kali saya kira sampai sekarang belum akan bisa berjalan. Nah, konsepnya aja belum berjalan. Menjalankan, menggulirkan kris tanpa dibarengi dengan kebijakan pembiayaan, ya sulit. Gimana? Nah, kritikan saya ini meskipun
payung hukumnya itu sudah dibuat,